Hello, what's up guys? Berjumpa lagi dengan saya Putu dalam Telegram channel. Di sini saya akan memberikan tips bagi agan-agan kalau misalnya ini khusus untuk agan-agan yang masih pemula dalam HP tapi pengen punya HP-HP nostalgia atau HP-HP jadul. Itu gimana ya? Tips-tipsnya cara beli HP jadul biar nggak ketipu. Karena di sini kita lihat sering kali kita ditipu kalau kita lihat di iklan itu katanya oh ini normal gini gini nih, setelah kita cek ternyata banyak kita temukan masalah yang kita temukan pada HP yang kita beli tersebut. Nah, ini ada tips-tipsnya bagaimana membeli HP second khusus untuk HP-HP jadul. Jangan lupa like, subscribe, dan komen biar saya semakin semangat untuk bikin video-video selanjutnya. Kalau begitu kita mulai aja dari sekarang. Oke. Tips yang pertama, kalau kita mau membeli HP, kita cek dulu, kita pilih dulu HP yang sesuai dengan pilihan kita. HP jadul itu terdiri dari banyak, mulai dari di sini saya jajarin itu ada macamnya. Kurang di sini HP yang hitam putih, karena di sini sudah warna semua. Karena setiap HP itu ada perkembangannya masing-masing, ada perkembangannya masing-masing seperti ini masih Java, kemudian ini masih Java juga, dan ini sudah Symbian. Kemudian HP yang hitam putih juga memiliki fitur yang beda-beda, masing-masing sini ada fitur beda-beda, jadi kita harus mengeceknya satu-satu. Kalau khusus untuk HP yang hitam putih kita nggak banyak memerlukan pengecekan. Yang pertama yang kedua setelah kita mau menentukan handphone apa yang akan kita pilih, kemudian kita lakukan COD atau COD untuk proses pengecekannya, atau kita akan cek barangnya. Utamakan untuk COD ini kita harus ketemu di tempat yang ramai. Yang ramai dalam arti memiliki tempat untuk cas, kemudian tempatnya tidak terlalu sepi, ramai dalam arti bukan jalan, bisa juga kayak di tempat-tempat yang ada tempat casnya atau tempat duduknya biar kita bisa nyaman juga. Kemudian pastikan juga ada tempat parkiran juga biar aman juga untuk kendaraan kita. Begitu. Kalau kita sudah tentukan itu, kemudian kita lakukan proses COD. Hal apa yang harus kita cek? Yang pertama, khusus untuk HP yang hitam putih kita cek dulu fisiknya. Oke, fisik bisa dinilai. Kalau untuk HP jadul itu casing originalnya itu pasti sudah susah banget, dan kebanyakan HP-HP jadul itu casingnya itu sudah casing bukan aslinya atau casing KW, casing yang memang untuk itu aja. Biasanya sih kalau casing KW itu biasanya ada nama-namanya, tidak ada logo Nokia-nya. Misalnya kayak gini nih, ini udah jelas pasti casingnya ini udah casing bukan aslinya karena di sini ada Royal. Kemudian yang kedua, casing aslinya itu biasanya nggak begitu rapat, kurang nyaman. Kemudian di tombol-tombolnya gini biasanya keras, ada sisi bagian yang keras, ada sisi bagian yang nggak nyaman begitu. Kemudian secara fisik sudah kita lihat secara baterainya. Kalau untuk mengecek baterai mungkin agak susah juga untuk mengetahui baterai itu asli atau enggak. Untuk pemakaian juga nggak tahu ini apakah baterai ini awet atau enggak, kita nggak bisa ngecekin secara langsung. Tapi ada tipsnya. Yang pertama, sambil kita sambil kita cek baterainya, kita lakukan aja untuk HP, misalnya HP jadul gini, kita coba playkan musik dalam arti nada dering aja kita playkan sambil kita perhatikan sebelumnya untuk bar chargingnya di berapa. Kemudian kita playkan musik kurang lebih atau nada dering kurang lebih 1 atau 2 menit atau 3 menit atau 4 menit. Kita mulaikan nyalakan bareng-bareng sambil kita ajak ngobrol orang yang memiliki atau yang jual HP itu. Apabila dalam waktu 3 atau 4 menit itu drop atau apa, kemungkinan baterainya udah aus atau minta ganti lagi gitu. Itu bervariasi sih, nggak mesti, tapi rata-rata HP jadul yang hitam putih itu baterainya pasti awet. Kurang lebih bisa bertahan 2 harian, kecuali memang baterai itu cepat ngedropnya gitu. Kemudian kita masuk ke HP yang sudah berwarna. Kalau HP yang sudah berwarna ini fiturnya macam-macam sekali. Ada yang sudah Symbian, ada yang masih Java. Kemudian ada yang punya lampu-lampu seperti ini, lampu disco, ada yang udah kameranya bagus, kemudian ada yang fisiknya bagus juga, macam-macam. Tipsnya tetap sama.
Yang pertama pasti cek dulu untuk barangnya, kemudian kita pastikan tempatnya COD, tempat yang nyaman, ramai, ada casnya juga begitu. Terus habis itu kita cek lagi. Untuk yang warna sih tidak jauh beda, kecuali memang fiturnya misalnya kalau ini fiturnya ada lampu LED-nya atau lampu lampu diskonya, kita cek lampu diskonya apakah lampu diskonya ini bagus atau enggak, sambil kita ngecekin speakernya. Beberapa dari HP memang mengeluarkan suara, HP-nya itu ada yang sudah sember, atau dalam arti suaranya itu udah nggak nyaring atau kayak kemeresek gitu. Ada yang suaranya jelas, ada juga yang suaranya jelas tapi tiba-tiba bisa hilang gitu. Jadi fungsinya untuk mengecek nada dering selama 3 atau 4 menit untuk kita bisa mengetahui juga kalau misalnya ada kerusakan di bagian speakernya. Bisa aja tiba-tiba speakernya itu mengecil suaranya, bisa kita ketahui gitu dari awal begitu. Kemudian yang selanjutnya itu kalau dari LED gini kita cekin kalau misalnya ada gangguan, salah satu dari warnanya ada yang mati begitu. Habis itu setelah itu kita cek lagi dari masing-masing fiturnya. Misalnya seperti tombol on off-nya apakah masih keras. Biasanya kalau casing non asli pasti tombolnya agak nggak nyaman. Tapi kalau casing aslinya mungkin tombolnya nyaman begitu. Kemudian yang kita cek berikutnya itu, kenapa saya menganjurkan mencari tempat yang ada stop kontaknya, karena kita akan melakukan ngecekin cara casnya. Nah, ngecekin cara casnya jangan hanya pas kondisi hidup, HP hidup gitu. Ingat ya, jangan hanya mengecek kondisi HP itu bisa dicas atau enggaknya dalam kondisi hidup aja. Tapi kita harus ngeceknya pas kondisi mati. Jadi kalau pas kondisi hidup kita cek dia jalan, kita matikan HP-nya, kita cop. Seharusnya kalau misalnya kondisi mati, dia pasti ada LED indikator atau ada bar baterai yang gambarnya menunjukkan pengisian gitu. Oke, itu untuk tipsnya mengecekin chargingnya. Nah, jangan lupa juga bahwa headset yang 3 mm, beberapa HP sih ada yang nggak ada fitur, maksudnya masih 2,5 mm, kayak ini masih 2,5 mm untuk headsetnya gitu. Kalau misalnya 3,5 mm kayak ini bisa kita cek aja, langsung dicopin, kemudian kita putarkan musik untuk mengetahui fungsi dari audio jacknya. Kemudian jangan lupa kalau misalnya di sini nih ada micro USB ya, misalnya micro USB gini, kita mau mengetahui fungsinya beberapa dari HP. Kalau kita copkan micro USB di sini dan kita stop kontakkan, dia akan terisi. Itu artinya berarti berfungsi untuk micro USB-nya, kita untuk ngeceknya begitu. Kemudian jangan lupa bawa memori, slot memori. Jangan pernah percaya kalau dia bisa dimasukin memori. Bawa memori sendiri, cek sendiri, dibuka sendiri, cek bisa terbaca atau enggak. Jangan pernah percaya. Percaya boleh tapi ambil resikonya sendiri, oke? Gitu. Kemudian hal yang berikutnya untuk membeli tips lagi kalau misalnya mau membeli HP ini ada lagi. Kalau misalnya HP-nya itu Symbian, HP Symbian ini memiliki fiturnya sendiri-sendiri, beda-beda. Ada yang fitur Symbiannya ini QWERTY. Kalau misalnya QWERTY seperti ini, kita harus cekin satu persatu. Semua tombolnya harus kita cekin satu persatu. Jangan hanya pencet satu aja, tapi pencetin terus dalam kondisi pelan, dalam kondisi cepat, tekan dengan kenceng, itu harus kita cekin semua. Jadi biar kita tidak tertipu kalau misalnya salah satu tombol ditekan dengan kencang tiba-tiba bisa, tapi kita pelan nggak bisa, itu bisa kita sendiri nanti yang rugi gitu kalau misal sampai seperti itu, karena ketidaknyamanan jadinya. Kemudian hal yang berikutnya, apabila beberapa dari HP Nokia itu selain sliding dia sudah touchscreen juga. Untuk touchscreen itu kita cekin satu persatu, dalam arti begini, kita cekin untuk tombol-tombolnya, kita touch pelan-pelan. Memang tidak ada aplikasinya seperti Android, tapi kita harus ceknya pelan-pelan apakah dia sensitif atau enggak. Beberapa dari HP Android bukan Android tapi beberapa HP Symbian yang sudah ada touchscreennya, biasanya dia sudah bisa auto rotate
Nah, ketika bisa auto rotate, coba untuk menekan bagian sisi-sisi yang tidak bisa dijangkau apabila posisinya seperti ini gitu. Nah, apabila seperti ini kan menunya akan berputar. Nah, kita bisa pegang-pegang bagian yang tidak bisa kita jangkau begitu. Oke, kalau begitu kemudian untuk baterai beberapa dari HP pasti ada baterainya yang asli atau baterainya yang tidak asli. Misalnya seperti HP ini baterainya tidak asli. Oke, seperti yang saya jelasin, dicek dulu, dicas dulu, kemudian diputarkan musik untuk mengetahui apakah bar dari HP ini akan berkurang atau enggak. Kalau misalnya dia nggak berkurang, berarti otomatis baterainya lumayan cukup awet juga gitu. Kemudian jangan lupa untuk beberapa HP ini memiliki fitur-fitur yang berbeda-beda. Salah satunya HP ini juga udah ada WiFi-nya. Cek juga WiFi-nya. Untuk GPS kayaknya sih untuk HP-HP jadul kurang begitu perlu ya. Tapi kalau misalnya memang misalnya perlu, kenapa saya sarankan untuk tempat yang rame yang bisa untuk ada stop kontaknya. Beberapa dari tempat itu pasti sudah ada WiFi atau mungkin akan bisa menggunakan HP Android Agan sebagai hotspot, bisa cekin untuk WiFi-nya juga, kemudian bisa dicekin untuk GPS-nya juga berfungsi atau enggak gitu. Oke, kemudian itu aja tips dari saya untuk membeli HP second khusus untuk HP jadul. Semoga video ini bermanfaat bagi agan-agan biar nggak ketipu ketika membeli HP, tahu-tahu HP-nya bagus, dibilang bagus, setelah dicoba banyak minusnya. Kemudian jangan lupa untuk agan-agan yang mau membeli HP online, saya sarankan untuk melihat dulu reviewnya atau melihat komentar-komentar orangnya. Kemudian setelah itu pastikan lagi apakah orang tersebut atau pelapak tersebut memberikan garansi atau enggak. Kalau tidak memberikan garansi, jangan diambil. Karena apa? Ketika HP datang itu banyak hal yang terjadi, bisa aja terbentur karena proses pengiriman, atau juga tiba-tiba memang HP-nya itu rusak sehingga diterima dengan agan kondisinya memang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, jadi agan tidak bisa mengklaim garansi itu gitu. Dan apabila menggunakan online, jangan pernah langsung menyelesaikan pembayarannya agar diteruskan ke pelapak. Jangan dulu. Pastikan dulu semuanya aman, dicekin semuanya, dicasin semuanya seperti yang saya jelasin. Ketika sudah oke, sudah mantap, baru teruskan. Kalau bisa jangan dulu karena ada batas waktunya. Coba dulu semuanya untuk menceki apakah baterainya bisa kuat lebih lama atau enggak. Begitu. Memorinya juga. Begitu. Itu aja info saya dari Putu dalam Telegram channel. Kalau misalnya suka jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, kalau gitu kita ketemu di next video. Bye bye.